Oke, ya. Semoga ini bisa direkam ya. Saya sedang merekam my feedback. The use of digital storytelling from YouTube books, to teach reading comprehension. Oke, very quick. Ininya background terutama research question is the use of YouTube digital storytelling is the use of books ya, YouTube channel for digital storytelling effective for teaching reading. If effective, so how much effective it is? Oke. Variabelnya independen. Independennya itu adalah the use of, bukan YouTube digital storytelling, tetapi langsung disebut namanya. Kalau kamu bilang YouTube digital storytelling itu banyak sekali. Jadi langsung kalau you tadi pakai apa, books, jadi ya itu the use of books ya, dalam kurung mungkin YouTube digital storytelling atau YouTube channel gitu. Dependennya adalah student reading comprehension. Oke, null hypothesis alternatif, oke. Research significant, saya skip that one. Scope limitation, terminology. Reading comprehension skill, ya. Digital storytelling, iya. Yang paling penting juga adalah yang tadi itu, book itu harus dimasukkan dalam terminologi. Karena itu adalah merupakan keyword di dalam your research. Kemudian literature review, itu hindari kata-kata seperti ini, the nature of reading comprehension skills. Itu levelnya level S3. Kita tidak terlalu filosofis. Kalau the nature of reading comprehension, kita bicara masalah filosofinya reading comprehension. Harusnya you mulai dari literature review itu, mulai dari teaching reading comprehension. Nah, kita menjelaskan tentang mengajar teaching reading comprehension. Walaupun di sini sebenarnya sudah ada judulnya, tapi belum ditulis ya. Kemudian digital storytelling, itu harus dibahas. Digital storytelling, apa maksudnya itu? Jadi sebagai teknik ataupun metode dari pengajar reading, membahas itu. Jadi keyword kamu ataupun literature review kamu tuh sebenarnya dua hal itu saja, yaitu teaching reading comprehension dan digital storytelling. Nah, digital storytelling kamu bahas secara teori, nanti khusus untuk spesifiknya itu adalah bicara tentang books itu tadi itu sebagai digital storytelling. Mahasiswa sering sekali membahas tentang advantages, disadvantages. Itu sebenarnya tidak terlalu useful. Yang lebih useful itu adalah bagaimana penggunaan digital storytelling itu secara filosofi, secara teori, bagaimana gitu. Digital storytelling itu seperti apa. Nah, kemudian di metodologi seperti yang sudah saya sampaikan dalam video saya, itu ada research design. Kalau kamu research design di sini berarti menggunakan eksperimental kan? Eksperimental apa? Kan eksperimental itu kan banyak sekali. Eksperimental apa yang akan dipakai? Apa? Itu yang harus kan ada pre-eksperimental, ada kuasi dan sebagainya ya. Dalam video saya ada ya.
Nah, tentang itu yang harus dijelaskan. Di metodologi itu yang harus dijelaskan. Nah, di dalam penjelasan riset desain, itu adalah penjelasan tentang bagaimana kamu apa namanya, melaksanakan riset ini. Tahapan-tahapannya itu seperti apa? Nah, itu yang perlu dijelaskan di sini. Setelah itu kan ada di dalam video, tolong itu di anu lagi, karena saya tidak sempat membahasnya. Dan sebenarnya itu bukan itu harusnya sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Tetapi yang lebih detail memang mata kuliah ini, yaitu riset proposal. Nah, di video saya itu sudah sangat detail. Apa aja yang harus Anda tulis di bagian metodologi. Kan riset, minimal tuh riset desain, kemudian partisipan. Kalau dia kuantitatif, dia menjadi population and sample. Sampelnya bagaimana? Penjelasan bagaimana Anda melakukan sampling. Kemudian selanjutnya adalah data collection, yaitu apa instrumen yang Anda akan gunakan untuk penelitian ini. Kemudian yang terakhir adalah data analysis, ya. Jadi bagaimana Anda akan menganalisis data yang telah Anda dapatkan itu. Nah, itu. Setelah itu baru references dan appendices. References itu wajib karena riset itu memang bagian bagian sangat penting itu adalah referensi. Kemudian appendik itu adalah berisi tentang instrumen-instrumen yang akan kamu gunakan di dalam penelitian ini. Nah, kalau dari judul ini ya minimal instrumen kamu itu adalah reading comprehension test. Jadi tes dalam bentuk tes berarti. Nah, seperti itu ya. Oke, nah maksudnya apa nih? Ini systematic review, oke. The use of ChatGPT in Indonesia for language learning. Oke, jadi language learning ya, bukan language teaching. Nah, oke. Language learning, oke. This is good. Paling tantangannya mungkin belum banyak, itu saja. Tapi tak apalah. Oke. How is ChatGPT used for language in Indonesia? Okay. What is the student perception? Berarti yang pertanyaan nomor 1 itu dijadikan nomor 2, 2 menjadi nomor 1, itu sajalah dibolak. Karena dia harus mulai dari yang deskriptif dulu. What is the student perception to deskriptif? How is ChatGPT used itu kualitatif. Jadi nanti risetnya itu menggambarkan perception dulu secara deskriptif, habis itu baru berbicara tentang bagaimana penggunaannya itu kualitatif. Alright. Nah, di dalam riset kamu itu jenisnya adalah disebut dengan systematic review. Systematic review itu tidak ada hipotesis, tidak ada variabel, ya, tidak ada. Itu dibuang semuanya. Langsung saja ke terminologi. Terminologi ChatGPT, oke. Language learning, iya. Systematic review, bolehlah. Tapi di sini keterangannya masih salah. Systematic review itu adalah salah satu metode riset, ya. Literature review. Nah, bisa langsung saja di literature review kamu itu adalah the use of ChatGPT in language education atau in English language education, itu yang lebih pas. Ya. Karena ini barang baru, jadi teorinya pasti sangat limited. Cuman karena ini benar-benar buzzword,
orang lagi benar-benar sangat euforia dengan ChatGPT, itu juga akhirnya teori tentang itu juga sangat banyak. Tetapi kalau ke arah language learning gitu ya, itu sebenarnya tidak banyak. Apalagi language learning bukan language teaching ya. Sebenarnya sama saja, language teaching juga tidak terlalu banyak. Jadi oleh karena itu cari referensi tentang penggunaan ChatGPT in language education. Kalau seandainya masih limited, maka AI for language education. Jadi AI itu tidak mesti ChatGPT. Jadi akan lebih luas. Kalau saran saya bicara dulu dengan AI for language education. Bagian kedua baru ChatGPT in language education. Nah, itu ya dua hal itu yang kamu bahas di literature review. AI. AI itu kan tidak mesti ChatGPT. AI lahir itu sudah lama. Bukan tahun 2022. Kalau ChatGPT iya. Kamu belum ada metodologi ya? Belum? Oke. Kamu harus baca systematic literature review. Itu baca itu. Di sini tidak, di buku-buku riset itu tidak ada. Kayak Creswell gitu ya. Buku-buku riset yang biasa kita pakai itu belum ada. Karena itu sebenarnya dikatakan baru ya sudah lama metode itu. Tetapi sekarang menjadi booming. Metode riset ya kayak meta-analysis, systematic review, bibliometric analysis itu ngetrennya tuh sekarang. Karena semuanya yang saya sebut 3 tadi itu memerlukan akses database. Kalau dulu database itu sangat sulit diakses, sekarang database itu sangat mudah diakses. Oleh karena itu metode systematic review itu baru populer sekarang. Saya sebenarnya ada bukunya tentang riset sintesis. Judul besarnya itu adalah riset sintesis. Di bawah riset sintesis itu banyak jenis-jenis risetnya. Salah satunya adalah systematic review. Nah, yang perlu kamu pikirkan di dalam systematic review itu adalah kriteria for inclusion and exclusion. Sebenarnya penjelasan tentang metodologi itu cuma itu saja. Nah, gitu ya. Saya sedang menulis tentang itu, tapi saya belum bisa berbagi karena belum publish. Ya. Kalau draft sih ada, draft saya. Nanti mungkin one day I will give you. But not in few days. Ya. Tapi kalau kamu cari di Google Scholar tuh banyak sekali. There lots of meta-analysis and systematic review. Caranya kurang lebih sama. Jadi dan banyak sekali yang sama persis antara systematic review dan meta-analysis. Bedanya sebenarnya adalah pada datanya. Data kalau systematic review itu lebih kepada kualitatif, jadi dia thematical analysis. Oleh karena itu perception itu biasanya tidak ada di systematic review. Nah, tetapi untuk hal ini tidak apa-apa. Kamu bisa saja perception itu masuk ke systematic review. Oke, cukup ya. Perlu mendengar ceramah saya hari ini.